radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita, bisa kita duduk di musalla kita yang mulia ini, di tempat yang berbahagia ini. Musalla sebenarnya sebesar ni dah masjid ini, tapi masjid banyak di keliling kita, maka kita masih mengatasnamakan musalla. Luar biasa, tempat kita tempat mulia, walaupun ini bagian daripada rutinitas kita, tapi ini adalah hasil daripada buah nanti kita di dunia, insya-Allah nanti akan kita ambil di akhirat nanti insya-Allah. Mudah-mudahan yang seperti ini Allah rutinkan kepada kita, Allah istiqamahkan kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, Allah beri kita peluang untuk sebesar-besarnya. Silahkanlah hidup, silahkanlah kita mencari rezeki, tapi yang Allah inginkan itu adalah kita kembali liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hidup di atas dunia ini untuk mencari makan saja, tidak ada bedanya antara kita dengan binatang. Hewan juga cari makan dia. Buktinya ayam. Ayam itu dilepaskan dia, dilapihkanlah ayam dari kandang pagi, pasti ayam ni keluar dia. Mengapa yang keluar? Maka mencari makan. Kita kalau seandainya hidup di atas dunia ni, bangun pagi, langsung mandi, langsung mencari pekerjaan, mencari nafkah, maka tak ada bedanya antara kita dengan ayam. Cuman kandang saja berbeda. Ayam nama rumahnya kandang, kita tempat tinggal kita rumah. Kita tidur di atas kasur, ayam tidur di atas kotorannya. Tapi nisbah dari kemuliaan ini sama, tak ada bedanya kita. Ketika ayam keluar rumah, keluar kandang langsung mencari rezeki, kita pun keluar rumah langsung mencari rezeki. Tak ada bedanya antara kita dengan ayam tadi. Maka kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah bisa kita datang, bisa kita memenuhi panggilan Allah. Azan subuh itulah panggilan yang pertama kali yang harus kita patuhi. Alhamdulillah di Pekanbaru kita bukan satu dua saja masjid yang mengumandangkan azan. Boleh semuanya yang mengumandangkan azan. Enak kita, orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masih ada di hati kita yang tak tergugah sedikit pun, tak ada keinginan sedikit pun untuk mendatangi suara azan itu, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Maka oleh karena itu kita Allah beri peluang besar. Besar. Apa besarnya Ustaz? Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla subhi fil jamaah faka'annama qama kullu lail." Siapa yang salat subuh dia berjamaah, maka dia seperti mengerjakan salat sunat semalam suntuk. Bayangkanlah, salat subuh kita berjamaah, samalah kita melaksanakan salat sunat semalam suntuk. Semalam suntuk itu kalau boleh kita menghitungnya, mulai dari jam 12 sampai jam 4 petang tadi, subuh tadi. Berapa jam? 12, 1, 2, 3, 4. Ada 4 jam kita salat. Siapa yang sanggup salat 4 jam ini? Salat kita dengan salat subuh secara berjamaah sudah memperoleh kita seperti pahala orang yang salat selama 4 jam. Bayangkan. Maka tak semua orang bisa salat subuh. Maka yang ditakuti munafik itu ada 2 salat. Salat Isya dengan salat subuh. Kenapa munafik takut dengan 2 salat ini? Karena orang munafik tak akan bisa dia bangun di pagi hari. Payah. Bangun di pagi hari ini kalau orang tak ada niat di hati, kalau tak ada persiapan, takkan bisa. Maka dalam kitab-kitab tasawuf kita dengar, kita baca, ketika kita bangun di pagi hari itu, semua yang ada di dekat kita ikut merayu kita. Bantal ikut merayu, belum lagi kata bantal.
Lalu Allah taruh ilu kata bantal. Selimut begitu juga. Ayo selimutkan saya. Bantal guliang bantu itu pula. Palu ambo katanya. Cuaca dingin dia amboi. Apalagi kalau hari hujan seketek. Kalau hujan walaupun gerimis saja, sedikit saja dia kena atap kita. Oh hujan dari mak. Itu egang aja lah selimut lagi. Ini dia memang halangan kita tu banyak dalam ibadah. Sangat banyak dalam ibadah. Maka orang yang Allah gerakkan hatinya, orang yang Allah gerakkan kakinya, orang yang Allah gerakkan tangannya untuk menuju tempat ibadah, berarti orang itu Allah kehendaki ingin jadi orang baik. Maka alhamdulillah, kita dengan bangun di pagi hari, berwudu, datang ke tempat ibadah, datang ke masjid, kita salat, berarti Allah masih menginginkan kita menjadi orang baik. Allah masih sayang ke kita. Daripada Allah biarkan saja kita nak datang ke masjid nak datang pengajian tak tidak, nak datang musyawarah tak tidak, berarti Allah membiarkan kita. Tapi hari ini Allah perhatian kepada kita. Mudah-mudahan perhatian Allah ini tetap utuh ke kita selamanya sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini tak bisa dibeli. Harga yang seperti ini mahal. Tak ada menjual, tak bisa dibeli. Walaupun orang tinggal di samping masjid, walaupun corongan masjid itu ada di atas atap rumahnya, kalau tak hati yang digerakkan Allah, takkan bisa ke masjid. Walaupun dia orang yang alim, abid, tahajud, qiyamul lail, tapi tak Allah gerakkan hatinya, takkan bisa menuju tempat ibadah ini. Ini jelas. Siapa banyak? Di zaman Nabi saja banyak orang munafik. Ada yang pintar baca Quran, ada yang hafal Quran, ada yang dekat dengan baginda Nabi, tapi bisa disusupi. Kenapa bisa susupi Ustaz? Karena iblis. Iblis ni kalau bahasa orang kampernya agak licik katanya, mangaliu aja katanya. Memang ya. Kemana dia pergi, orang alim akan dia pengaruhi, ustaz akan dia pengaruhi, imam akan dia pengaruhi. Semua kita akan dipengaruhi oleh syaitan, oleh iblis. Maka bagaimana caranya? Maka selalulah kita bermohon kepada Allah agar kita Allah selamatkan dari godaan syaitan. Maka kita terlalu berdoa kita. Sebelum salat itu saja kita mulai berdoa kita. Qul rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sebelum salat kita bermohon kepada Allah. Jangan salat kita diganggu oleh syaitan. Jangan salat kita diganggu oleh iblis. Salat kita Allahu Akbar. Tapi hari ini kita justru banyak yang memberi peluang kepada iblis untuk masuk ke dalam salat kita. Salah satunya lewat handphone. Khusyuk apapun salat, datanglah handphone berbunyi, pecah semua konsentrasi. Saya yakin semua orang yang berada di masjid itu pasti pecah, termasuk imam pasti pecah dia. Maka dahsyat ternyata bunyi itu. Bunyi itu bisa mempengaruhi semua telinga pendengar dan bisa merusak kekhusyukan orang di dalam salat. Maka ada ulama yang mengatakan haram membawa handphone ke masjid. Sana kau naik juga kau. Amu guru Syekh Nuruddin Al-Banjari. Beliau mengatakan, boleh antum bawa tapi matikan. Ya kan ada matikan, ada selainkan. Selainkan tu getar saja. Ada yang tak bergetar cuman masih hidup. Kalau beliau tak, harus dimatikan. Jadi kalau dalam majlis pengajian beliau, kami ngaji hadis, ngaji fikih dengan beliau, kalau ada handphone berbunyi, itu langsung beliau suruh keluar. Langsung beliau suruh keluar. Keluar kata. Langsung beliau seperti itu. Ampiang dulu comel. Cuma untung bergetar. Terdengar juga getar tu sampai ke beliau. Handphone. Haram kata beliau. Di majlisnya tu tak boleh bunyi handphone. Kenapa? Karena majlis beliau tu tak ingin dirusak karena satu handphone saja. Rusak. Orang kita semua sedang salat. Rusak konsentrasi orang semua karena bunyi satu handphone. Ya. Rusak khusyuk orang. Aturan orang mencari salat khusyuk ni susah ni. Allahu Akbar. Khusyuk. Alah berbunyi pula handphone kawan. Kalau bunyinya mengaji jadilah ikut bunyinya kayak yang beracun pula. Rusak konsentrasi, pecah konsentrasi orang dalam salat. Akhirnya pasti semua orang berpikir, ni handphone siapa? Ni handphone siapa? Handphone siapa? Ni nak you diam anda. Nak you diamkan dia. Pecah konsentrasi orang.
Maka beliau, saya majlis saya kecil beliau, pengajian ini tak boleh dirusaki oleh satu orang yang membawa handphone. Maka handphone matikan, kata beliau. Ada satu istilah bagi beliau yang luar biasa. Istilah itu orang ke lapangan, pemain sepak bola di lapangan sepak bola. Pernah tak pemain sepak bola membawa handphone ke lapangan? Kita tengok, mulai dari dulu sampai sekarang, tak pernah. Kenapa tak pernah? Mereka ni fokus nak memasukkan satu bola yang dikejar oleh berapa orang? 20 orang yang mengejar satu bola, tujuannya untuk memasukkan ke gawang. Kalau seandainya pemain kau membawa handphone, apalagi kau tapek pula pemain dan takut ke bini. Telefon bini, kau orang rumah dan kau tunggu lu ke tepi lu. Bola tadi masuk jadi ke gawang-gawang, maka tak boleh. Itu bayangkan urusan dunia saja, tak boleh membawa handphone ke lapangan sepak bola. Apalagi urusan masjid dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Logika masuk, logika kau dah ambil. Sangat masuk. Itulah kalau seandainya pemain sepak bola, apalagi kalau kiper pula yang membawa handphone, itulah kacau tu. Kiper pula mau handphone kan, berdering handphone. Tengok, rupanya orang tua. Kok bola, kok orang tua memanggil. Mana? Encaklah orang tua kau dulu katanya. Kalau nak berdosa katalah. Handphone orang tua bola gol jadinya. Tapi tak ada kan pemain sepak bola. Bayangkan, pemain sepak bola saja tak ada dia membawa handphone ke masjid, ke lapangan. Bagaimana dengan kita menghadap Allah? Tujuan kita satu adalah Allah. Masihkah kita ingin dirusak oleh alat elektronik ini? Maka syaitan ni bisa masuk lewat sini. Jadi dapat ustaz setan ustaz untuk handphone pun tak pernah berbunyi. Maka sebagusnya dibalikkan saja dia. Dimatikan sebagusnya. Maka ada pengumuman. Tengoklah, Monafe atau Android dimatikan. Memang itu kan sudah peringatan ke kita itu. Merusak daripada solat kita. Apalagi kalau Jumat. Allahu Akbar. Jumat itu orang sedang solat Jumat. Satu berbunyi. Kalau bunyi itu keras, kalau bunyi itu keras semua orang dengar. Yang keras membunyikan tu orang Arab. Orang Arab kalau handphone tu keras bunyi. Keras. Padahal letak di sikonya. Bunyi sekare-kare tu sampai 10 meter terangkan. Ini siko letak handphonenya. Yang lucunya mereka mematikan ketika solat pula. Orang kita masih agak sopan lah dalam masalah solat. Orang kita masih sopan. Allahu Akbar. Solat. Biasa saja. Bunyi handphone. Dibiarkan saja dulu. Bunyi handphone dibiarkan saja selagi dia tak keras. Kalau orang Arab, Allahu Akbar. Bunyi handphone, bunyi. Itu langsung diambilnya. Langsung diambil itu dimatikannya tu. Kadang masuk lagi. Saya pernah di samping saya. Nelfon lagi. Diangkatnya. Ana usolli dan semayang je. Itulah letaknya balik. Kacau. Kalau orang Arab itu tak bisa kita contoh kalau untuk masalah ibadah. Bukan berarti Nabi dari mereka, Al-Quran diturunkan pertama kali di mereka, kemudian kita mengikut mereka. Tidak. Mereka bukan semuanya faham terhadap ayat. Mereka bukan semuanya faham terhadap hadis. Maka jangan kita mengambil contoh kepada Arab, tapi contohlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan itu masuk dia. Kemanapun dia masuk mempengaruhi kita. Pokoknya ibadah kita jangan jadi sempurna. Lewat siapa saja. Kadang lewat anak, kadang lewat istri, kadang lewat suami, kadang lewat tetangga, kadang lewat tamu. Tamu pun bisa dia. Tamu, jelas nampak kita solat Allahu Akbar. Nampak kita solat tu, nampak dia kita solat. Kedua juga pintu. Assalamualaikum katanya. Assalamualaikum katanya. Kadang tamu ni nampak kita solat, semayang rupuk. Dikeraskan pula ngomongnya untuk itu. Kadang dari makhluk. Maka oleh karena itu, musuh kita dalam beribadah menurut kajian tasawuf adalah pertama kali itu adalah makhluk. Makhluk itu musuh kita dalam beribadah. Penghalang kita dalam beribadah, makhluk. Mana makhluk? Makhluk banyak. Ini termasuk makhluk. Handphone termasuk makhluk. Kucing. Kita sedang salat, khusyuk salat. Allahu Akbar. Khusyuk salat. Lah lewat pula di muka kita kucing. Kucing ni kalau sekadar lewat ada masalahnya, tak rusak konsentrasi kita.
Ini dia berhenti di sejadah kita, goyang-goyang pula dia. Nah. Dari lewat kucing pun bisa. Iblis masuk. Makhluk. Kadang dia, pas kita nak salat, Allahu Akbar. Dah salat kita, nak mau bergelut pula dia dengan kita. Apalagi ketika tahiyat. Ketika kita tahiyat at-tahiyyatul apalagi kalau orang nak bentuk iqra, tu ketuju dia kucing bergelutnya tu. Jadi lewat makhluk. Kemudian lewat dunia. Dunia, mana dunia? Televisi, ya, termasuk handphone tadi dunia itu. Lewat dunia. Lewat dunia mengganggu kita dalam melaksanakan ibadah, mengganggu kita dalam khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat dunia, makhluk ni termasuk anak juga makhluk itu. Anak, kita nak salat, anak ni macam-macam macam nak mintanya. Kita nak salat, dia menangis-nangis. Kita nak salat, diputar-putarnya sejadah kita. Dah salat kita, diputar sejadah tu. Diputar sejadah. Anak-anak, macam mana kita harus marah? Tidak. Kemudian musuh kita dalam beribadah, pertama makhluk, kemudian dunia, barulah syaitan. Syaitan musuh kita dalam melaksanakan ibadah. Maka kalau bisa kita menjauhi dan membentengi kita daripada yang tiga musuh kita dalam beribadah ini, maka insya-Allah barulah salat kita makbulin, salat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang belum ada jaminan salat kita diterima Allah. Rakaat tahajud kita banyak, rakaat duha kita banyak, salat 5 waktu ke masjid, tapi belum ada jaminan salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja di dalamnya disusupi riya, bisa jadi di dalamnya disusupi dengan kesombongan, bisa jadi di dalamnya disusupi dengan keangkuhan. Ingin dipuji orang, dah salat lama-lama sujud, biar dipuji orang. Oh, si anu tu memang rajin sembahyang, lama sujudnya. Tak ada orang tak pernah sujud dah. Begitu salat di rumah, ada mintu di rumah, rajin salat. Tak ada mintu, bebas tak salat lagi. Ni walaupun banyak bilangan rakaat kita, sayangnya banyak ibadah kita, banyak penghalang dari ibadah kita, tapi ada satu yang akan diterima oleh Allah. Maka mudah-mudahan yang satu itu hendaknya ibadah yang luar biasa pula hendaknya. Maka kita dalam setiap hari ini dianjurkan perbanyak ibadah. Mana ibadah? Bukan berarti salat saja ibadah. Sedekah juga ibadah. Iktikaf ibadah. Senyum ibadah. Kau ibadah, senyum saja ibadah. Senyum kepada orang, nampak orang, tabassamu li akhi wajhika sadaqah. Senyum kepada saudara engkau, tabassam di wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada wajah saudara engkau, maka itu sedekah. Nampak orang senyum kita, apa kabar bu, apa kabar pak, apa kabar kawan, senyum kita, itu sedekah, ibadah. Maka kalau orang yang tak pandai senyum tu payah ibadah ini. Seketik ibadah. Ada orang tak pandai senyum Ustaz, ada. Dah bentuk makan orang aja nyo bila sobok je orang. Sobok orang, apa kabar ni? Elok nya anak-anak menangis kalau nak sobok je nyo. Hamba ada tu. Ada orang warga kalau anak amu nak sobok je nangis anak payah senyum. Sampai disebut senyumlah dikit kata hamba. Tak pandai saya senyum katanya. Jadi dengan anak isteri cucu maka tak senyum dia. Ada orang yang mungkin lah putih lah dek senyumnya mungkin kau. Tak pandai senyum dia. Padahal Nabi menganjurkan senyum. Senyum kepada saudara kita sedekah. Kenapa? Dengan senyum tu hati orang lapang. Dengan kita senyum ke orang tu orang bangga. Dengan senyum kepada orang tu orang merasa dimuliakan. Maka kita senyum. Tapi ketika orang lewat dia tak pandai senyum. Itu pasti orang berpikir, wah saya apakah dia marah ke saya? Apakah kesalahan saya? Banyak yang terpikir oleh orang. Maka sedekah, senyum itu pun sudah ibadah. Tapi jangan senyum-senyum taruh ya jo, kau gawat dulu bego. Ustaz ni menganjurkan kita senyum untuk ibadah kan. Kau pulang ke rumah, kau kunci pintu kamar di cermin itu senyum. Apalagi anak-anak kita gini. Anak-anak kalau menandakan pubernya mudah sekali anak-anak kita hari ini. Menandakan pubernya, kalau nyo berdiri di depan cermin agak lama dibandingkan biasa, anak kita sudah ada tanda puber di dia. Perlu dia kita kawal cepat. Baik laki-laki perempuan, kalau lamonyo di comin, lamo ya kan. Aturannya bentuk itu pakai jebab nak nyaman putar pula balik deh. Nak nyaman putar pula balik. Siap tu cara menandai yang kedua, pandai pulanya senyum di cermin.
Yang ketiga, pandainya mengecek surah di cermin. Apa kabar? Sehat, sehat. Itu tertibat anak gitu. Kawal cepat anak kita itu dah mulai masuk puberitas kepada anak kita itu tandanya. Kalau dia biasa saja dia. Kalau di cermin tu si rambut dah selesai, pergi dia lagi. Tapi kalau agak lama dibandingkan biasa, cermin agak lama dia. Baik laki-laki, pakai dia peci, baik-baik. Kemudian pandai pula dia senyum, pandai pula bercakap sendiri. Sehat, alhamdulillah sehat. Itu perlu dikawal tu. Anak kita sudah masuk kepada puberitas. Itu jangan di stop, tak bisa di stop. Berbahaya justru anak kita di stop puberitasnya. Tapi kita temani dia. Macam mana nak menemaninya Ustaz? Kawal dia. Pintu kamarnya jangan sampai dikunci. Membawa handphone jangan sampai lama-lama dia sendiri, apalagi Android. Begitu cara kita mengawal sang anak di zaman fitnah ni. Ini zaman fitnah ni, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita zaman fitnah ni. Zaman fitnah. Handphone ko sadonya ada di dalam. Mulai dari yang halal sampai yang haram ada di dalamnya. Kalau ditengok yang halal, okey. Tapi kalau anak sudah masuk kepada puberitas, dia sendirian di kamar, kunci pilu pintu kamar, itulah banyak barang yang haram yang akan bisa dia tengok. Maka itu butuh kita kawal dia. Begitu dia. Kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup di zaman fitnah. Semua kita akan kena oleh fitnah itu. Jadi banyak ibadah. Salah satunya senyum tadi ibadah. Membantu orang ibadah. Kita duduk di sini saja dah banyak ibadah. Mulai dari kita subuh tadi, salat sunat sebelum subuh, dah ibadah. Tambah kita zikir, istighfar setelah selesai salat. Kata Nabi, man istaghfara, siapa yang istighfar dia fi aqbas salawatil mafruḍah, setelah selesai salat fardu 3 kali, Allah akan ampuni dosanya dari fardu itu ke fardu berikutnya. Kita istighfar 3 kali. Dalam hadis lain, man qara'a ayatul kursi, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, la yamna'u dukhulul jannah illa ba'dal maut, takkan ada yang melarangnya, mencegahnya masuk surga kecuali setelah dia mati. Kita salat subuh, habis salat subuh kita baca ayat kursi, maka takkan ada yang mencegah kita masuk surga kecuali setelah kita mati. Bapak ingin masuk surga? Ya. Ibu ingin masuk surga? Ya. Syaratnya satu saja. Apa? Mati dulu. Kalau alun mati, jeniuk boleh masuk surga lagi. Caranya lagi, bacalah ayat kursi. Baca ayat kursi. Setelah selesai salat, baca ayat kursi. Kan pendek saja ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada jemaah yang disuruh menghafal ayat kursi de ustaznya. Kata ustaz, ayat kursi ini bagus untuk memelihara kita daripada syaitan, iblis dan hantu. Maka hafallah ayat kursi itu. Pulang jemaah ke rumah, dicari kursi di ruangan tamu, tak ada tertulis ayat baru. Dicari kursi di ruangan makan, tak tertulis ayat ni. Di mana? Sampai jemaah ni fikir, kau ustaz kau PHP kau kata. Pemberi harapan palsu kata. Tak ada ayat di kursi satu pun tak ada ayat di kursi. Jadi ayat tu bukan di kursi tertulisnya, ibu. Ayat tu ada tertulisnya di dalam Al-Quran bernama ayat kursi, karena ayat itu adalah ayat yang azimah, ayat yang besar, ayat yang perkasa, ayat yang luar biasa untuk kita mengamalkannya. Kalau orang dulu hafal semua ayat kursi. Kenapa? Karena menasah surau jauh dari rumah. Nak mengaji pakai suluh. Suluh namanya kan? Yang pakai apa tu? Minyak apa tu? Ada yang pakai lampu togok, lampu togok tu luar biasa kau. Maka hidung orang dulu tu, bulu hidung orang dulu tu tebal-tebal. Kenapa tebal? Karena asapnya bulu tadi tu. Masuk ke hidung. Ya, tebal dia, maka ada je istilahkan itu. Jadi itulah rumah jauh.
Jadi caranya macam mana untuk menyelamatkan daripada syaitan? Mulai dari start dari masjid, dari surau sampai ke rumah, bacalah ayat kursi itu terus. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maka orang dulu hafal lancar dia ayat kursi ini. Tapi kalau kini setan pun pandai dia baca ayat kursi ke kadang. Ada santri di pesantren, ketika dia bermimpi-mimpi yang buruk, kata teman, baca ayat kursi, dibaca ayat kursi, tak pergi dia setan tu katanya. Jadi macam mana? Baca cari dia ustaz katanya. Baca cari dia, sampai santiang katanya. Barulah terlepeh setan tu. Hanya kena nyimpit dek setan. Kan ada istilah dihimpit oleh syaitan. Dihimpitnya dek setan tu, gelisah. Nya sadar, baca ayat kursi. Ini anak itu bercerita, baca ayat kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, tak mampan. Akhirnya tiba kawan cik yang enge, buat bercari cik katanya. Hanya buat bercari ampek santiang. Langsung terlepas setan tadi. Rupanya setan ni memang menginginkan kita untuk berbuat dosa. Ampek santiang itu istilah bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa awaknya, jangan keluan pula, beda pula. Itu menginginkan dia akan kita untuk berbuat dosa. Jadi ibadah tu banyak. Selama kita di sini, sudah berapa ibadah yang kita lakukan? Duduk kita di sini ibadah. Belum tadi kita zikir lagi. Zikir membaca kalimat la ilaha illallah. Biasakan kita zikir membaca kalimat la ilaha illallah. Maka afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam riwayat hadis dinukilkan oleh Imam disyarah hadis itu dikarang oleh disalin oleh Imam As-Suyuti, kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dalam hadis itu ada man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlisan fi qalbih, dia ikhlas dalam hatinya membaca la ilaha illallah itu, maka Allah ampuni dosanya, dosa besar 40 dosa besar Allah ampuni. Itu mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas kita. Dosa besar apa saja Ustaz? Banyak dosa besar. Berzina dosa besar. Melawan orang tua dosa besar. Sumpah palsu dosa besar. Banyak dosa besar. Maka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah ampuni 40 dosa besar kita. Tanya sahabat ke Rasulullah, kalau dia tak punya dosa besar macam mana? Maka diambillah dosa kecilnya. Dosa kecil kita diampuni. Kalau dah habis dosanya bagaimana? Dia tak memiliki dosa lagi, tapi dia tetap min ahli zikir. Dia tak punya dosa lagi, tapi dia tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dipindahkanlah, diambillah sebagian dosa daripada dosa karib kerabatnya. Bisa pula dosa karib kerabat diampuni karena kita berteman, karena kita ada dekat dengan dia. Maka ini buktinya kita penting berteman dengan orang ahli zikir. Setidaknya mengingatkan kita, memberi manfaat kepada kita. Kalau tak ada juga dosa karib kerabatnya lagi, macam mana? Dia sering juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah fali jiranihi, maka untuk jiran dan tetangganya. Tetangganya dapat juga. Itu pula lah bagusnya kita bertetangga, hidup dengan orang ahli zikir, agar hati kita pun tetap hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat mahal harganya. Maka oleh karena itu, pertahankan nikmat ini. Jangan kita melihat sana sini lagi. Sianu nak pergi jemaah ni, nak pula pergi dah. Sianu aja nak datang, nak pula. Jangan. Tapi kita mencari daripada mahalnya. Mahal itu tempatnya, tempat mulia, kajian-kajian mulia. Maka oleh karena itu rugi kita kalau kita tidak mendatangi majlis-majlis yang seperti ini. Salah satu manfaat kita menghadiri majlis ilmu itu adalah Allah hidupkan hati kita. Hidup macam mana Ustaz? Ketika hati kita gundah, ketika hati kita galau dalam permasalahan, banyak masalah, hutang banyak, maka datang kita ke majlis ilmu, maka semuanya itu akan terasa tenang. Tapi kalau kita mau mendatangi majlis ilmu, kadang kita tak mau pula mendatangi majlis ilmu ini, maka gelisah ada, gelisah banyak, timbul permasalahan, hutang selalu berbunga. Akhirnya kalau tak ada iman, langsung saja bunuh diri.
Kemarin di Kampar, di desa Tanjung Rambutan kalau tak salah, seorang bapak gantung diri. Biasanya banyak gantung diri ko orang pedusi, dan kali kini ko seorang laki-laki gantung diri dia. Apa permasalahan? Permasalahan tadi hutang berbunga. Hutang berbunga ni memang tak pernah lunas. Tak pernah lunas. Terbaik kok bunganya aja lah. Hutang 20 tahun, 10 tahun membayar hutang, dan 10 tahun lah bunganya. Dan bunga kau kalau lambat bisa lah 10 tahun lagi. 10 tahun pun tidak. Rezeki itu juga baru. Taat kepada Allah belum. Ujung-ujungnya daripada menahan beban seperti ini, ambil batang kayu tu, pasang tali, buat-bulat tu, letak kayu, sipak kayu tadi, mati kita. Tapi mati kita dengan mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Allah jauhkan kita dari itu. Maka solusi yang paling bagus, solusi yang paling tepat untuk menenangkan fikiran kita adalah datang kita ke majlis-majlis yang seperti ini. Duduk sejenak saja kita. Diam saja kita. Walaupun kita tak faham tapi diam saja tu. Walaupun tak mencatat, tak membawa pena, diam. Walaupun tak mendengar. Sampai seperti itu. Tak mendengar ni pokak ya. Telinganya pokak nak mendengar. Tapi duduk saja dia, dah dapat dia bagian daripada kehebatan majlis ilmu itu. Maka sahabat Nabi, Nabi tak pernah meninggalkan majlis kajian ilmu beliau. Kalau Nabi duduk, sahabat hadir, sahabat hadir. Sahabat tu rindu selalu mendengarkan kajian tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika Nabi itu membahas tentang masalah kiamat. Masalah kiamat dibahas oleh Nabi. Mulai dari subuh sampai maghrib tak henti-henti. Sahabat pun tak ada yang gelisah. Masalah kiamat akhir zaman. Akhir zaman begini, begitu kata Rasulullah. Semua sahabat diam. Berhentinya ketika waktu solat saja. Masuk zuhur, berhenti solat zuhur. Setelah tu lanjut lagi. Sampai asar. Asar, begitu juga. Lanjut lagi. Sampai waktu maghrib. Sahabat satu pun tak ada yang gelisah. Bayangkan. Awak baru 15 minit. Lah. Leh ko ustaz ko lama ambil. Leh ko ustaz ko ustaz ko ngantuk dah kau ni. Dah galak-galak dah kan ni. Baginda Nabi menceritakan masalah kiamat saja, masalah kiamat dari subuh sampai zuhur. Di sanalah sahabat ada yang melihat bahawa Nabi tak pernah batal wuduknya. Maksudnya Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dengan wuduknya salat subuh. Allah. Sembahyang maghrib dengan wuduk salat subuh. Wuduk Nabi di rumah, pergi salat subuh ke masjid, langsung tausiah seperti ini sampai zuhur. Zuhur azan langsung Nabi salat. Kami dah berwuduk kami, kata sahabat. Nabi tak batal wuduknya. Bayangkan. Sampai waktu asar gitu juga. Nabi belum batal wuduk sampai waktu maghrib. Bayangkan. Salat maghrib dengan wuduknya salat subuh. Kita saja antara maghrib dan isya. Itulah 10 kali awak letakkan tuik aja. Nabi. Lah berarti Nabi tak pernah kentut ustaz. Kalau tak pernah kentut di ilmu kesihatan tak baik ustaz. Ya, tapi kalau orang banyak angin di perutnya. Nabi angin tadi tak banyak di perutnya. Kenapa? Perut Nabi ini luar biasa. Nabi mengolah makanan. Mulai dari mulut sudah dikunyah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikunyah 33 kali, dihancurkan 33 kali. Kemudian beliau telan, lambung pun tak banyak kerjanya. Kita ada apa banyak angin? Wajar. 2 kali kunyah ya. Ke kiri cek, ke kanan cek. Tak boleh. Ambil makan, suap pun besar-besar. Nabi kecil saja dia suapnya. Salasatil asabi'ahi syarif. Nabi dengan 3 jari. Makan pas ukuran mulutnya. Awak 5 jari. Bisa 10 jari. Mungkin 10 jari kita jadikan. Dari sini berbeda cara pola makan kita. Berbeda. Maka Nabi, memang perut Nabi tak terlalu besar. Tak pula terlalu kecil. Maka angin yang ada di perut baginda Nabi itu kecil, sedikit. Maka Nabi jarang kentut. Awak memang angin saja isinya. Wajar, karena lambung banyak berproses. Banyak prosesnya. Apalagi kita segodang tu, 5 tu di sana semua. Goreng ubinya di situ, pucuk ubinya di situ, lauknya di situ, nasinya di situ. Orang-orang memakan tu. Itu pun takkan sampai. Coba, pernahkah kita mengunyah sampai 33 kali? Tidak. Ini apa? Awak nak ligat, nak copek. Baru kau, ikut baru masuk, ikut mulai ancang-ancang balik nak masuk. Itu orang kita tu.
Orang kita makan seperti itu. Ustaz macam tu je Ustaz. Kadang-kadang macam itu je kalau nak copet pelajar. Bongi orang rumah makan bago. Lah ambil mana orang ke makan katanya nanti. Orang banyak nak makan ni. Orang kita ini baru masuk, ini mulai ancang-ancang ini. Masuk pula, ini mulai pula lagi. Masuk mulai pula. Di sana kita. Jadi itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau akhlak, memang akhlak Nabi tak ada tandingannya. Mulia, memang kemuliaan Nabi tak ada tandingannya. Santun, santunnya baginda Nabi tak ada yang menandinginya. Maka oleh karena itu, kita hadir ke majlis-majlis yang seperti ini. Setidaknya kita menghidupkan tradisi, menghidupkan sunnah, menghidupkan syariat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, hasil kaji kesimpulan kita adalah bahwasanya kita hidup di atas dunia ini bukan untuk mencari kerja saja, bukan untuk mencari rezeki, tapi ada waktu kita untuk kembali kepada Allah untuk beribadah. Manfaatkanlah waktu yang ada beribadah kepada Allah. Bayangkan Allah memberi kita waktu 24 jam. Bibalash kata orang Mesir. Gratis. 24 jam ni gratis. Berapa yang kita kembalikan lagi kepada Allah? Berapa? Paling zuhur 5 menit. Asar 5 menit. Maghrib 5 menit. Isya 5 menit. Subuh 5 menit. 25 menit saja kita kembalikan kepada Allah. Sedangkan Allah memberi kita 24 jam. Maka jangan kita untuk mencari nafkah saja, jangan untuk tidur saja, jangan untuk makan saja. Sisihkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah banyak. Ada ibadah itu bukan salat, ada puasa, ada sedekah, ada senyum, ada membantu orang. Itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir, zikir salah satunya tadi, zikir-zikir yang dianjurkan di dalam salat. Setelah selesai salat maksudnya kita beristighfar kepada Allah, membaca ayat kursi, kemudian mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Kemudian kesimpulan yang terakhir, kita hadirlah majlis ilmu, karena majlis ilmu itu mengobati kita dari kegundahan, mengobati kita dari kegalauan, menenangkan hati kita dan memudahkan juga hubungan silaturahmi kita. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita Allah terima amal ibadah kita di pagi hari ini. Allah ampuni dosa kita, Allah selamatkan kita dari masa zaman fitnah ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin.